warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kalian semuanya siswa kelas 12 SMK. Hari ini saya, Ibu Wiwin Masmudah, akan mengajak kalian untuk belajar dari rumah. Materi yang akan kita pelajari yaitu pada analisis kebahasaan dalam sebuah artikel opini. Akan tetapi, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa selalu support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Ditunggu ya. Baik anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kali ini yaitu pada KD 3.7 menganalisis kebahasaan dalam artikel opini. Diharapkan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini kalian bisa menemukan kebahasaan yang digunakan dalam sebuah artikel opini. Pada pertemuan sebelumnya kalian kan sudah mempelajari tentang struktur dari sebuah artikel opini, di mana struktur dari sebuah artikel opini selalu berdampingan dengan kebahasaan yang digunakan. Adapun strukturnya meliputi yang pertama ada tesis atau topik atau permasalahan, yang kedua ada argumen, dan yang ketiga ada penegasan ulang pendapat ataukah penegasan dari tesis tersebut. Baik, sudah paham ya tentang strukturnya? Kita lanjutkan pada kebahasaannya. Dalam sebuah artikel opini, tentunya kalian harus menguasai kebahasaan selain strukturnya, karena struktur dan kebahasaan itu merupakan modal awal untuk kalian bisa menuliskan sebuah artikel opini yang baik dan sesuai dengan prosedur. Kebahasaan yang pertama dalam sebuah artikel opini yaitu adverbia. Adverbia di sini pengertiannya adalah kata keterangan. Akan tetapi, keterangan di sini bukanlah menunjukkan tempat, waktu maupun sebuah peristiwa. Akan tetapi, adverbia di sini sifatnya adalah menegaskan sebuah eksposisi dengan tujuan supaya pembaca meyakini pendapat yang kita sampaikan. Sebagai contoh, kata-kata yang termasuk dalam adverbia frekuentatif yaitu ada kata selalu, sering, sebagian besar, kadang-kadang, kadangkala, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan pada kebahasaan yang kedua. Kebahasaan yang kedua dalam sebuah artikel opini yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung antar satuan bahasa, bisa menghubungkan antar kata dengan kata, kata dengan frasa, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, bahkan antar paragraf. Konjungsi yang digunakan dalam sebuah artikel opini bervariatif. Yang pertama ada konjungsi untuk menata sebuah argumentasi. Nah, misalkan ada kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Konjungsi yang kedua yaitu konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Misalkan ada kata seperti contoh, sebagai contoh, misalkan, dan lain sebagainya. Konjungsi yang ketiga yaitu konjungsi sebab akibat. Misalkan ada kata maka, sebab, karena, oleh karena itu, dan masih banyak yang lainnya. Konjungsi berikutnya itu konjungsi yang menyatakan harapan. Ada mudah-mudahan, supaya, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali konjungsi yang digunakan dalam sebuah artikel opini. Paham ya dengan apa itu konjungsi? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan pada kebahasaan yang ketiga. Kebahasaan yang ketiga dalam sebuah artikel opini yaitu kosakata. Dalam menulis sebuah artikel opini, kalian harus pandai memilih kosakata yang akan kalian gunakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kalian memilih sebuah kosakata. Kosakata yang kita pilih dalam sebuah editorial hendaknya aktual, fenomenal, editorial maupun imajinatif. Artinya, kosakata yang kita pilih hendaknya di sini sedang marak diperbincangkan, menimbulkan keterkejutan yang luar biasa, merupakan pandangan dari penulis itu sendiri maupun mengandung daya imajinasi yang tinggi. Maka dapat disimpulkan, ketika kita memilih sebuah permasalahan untuk dijadikan topik dalam sebuah editorial, hendaknya permasalahan-permasalahan yang akan kita angkat itu sifatnya aktual, fenomenal,
dan terpercaya. Baik anak-anak semuanya, sudah paham ya tentang kebahasaan yang ada dalam sebuah artikel opini? Kalau sudah paham, saatnya kita berlatih untuk menemukan kebahasaan yang digunakan dalam sebuah artikel opini. Silakan kalian cermati, kalian pahami artikel opini yang saya sajikan berikut ini. Setelah kalian membaca, mencermati, dan memahami artikel opini yang saya sajikan, mari kita lakukan analisis kebahasaan secara bersama-sama dari artikel tersebut. Kebahasaan yang pertama yang ditemukan dalam artikel tersebut yaitu ada adverbia. Dalam artikel tersebut ditemukan kata kian. Kata kian dalam hal ini mempertegas sebuah kepastian bahwa wabah COVID-19 ini tidak main-main. Selain kata kian, ditemukan pula kata hal ini. Bukan hanya. Kata-kata itu merupakan kata yang sifatnya mempertegas sebuah argumen. Atau dalam hal ini, memperkuat argumen. Kebahasaan yang ditemukan berikutnya yaitu konjungsi. Dalam artikel tersebut ditemukan konjungsi seharusnya. Konjungsi seharusnya di sini merupakan konjungsi yang menyatakan saran. Selain konjungsi seharusnya ditemukan pula konjungsi karena yang merupakan konjungsi sebab akibat. Konjungsi namun menunjukkan pertentangan dan konjungsi agar yang menunjukkan harapan. Kebahasaan berikutnya yang ditemukan yaitu kosakata. Dalam artikel tersebut ditemukan kosakata yang sifatnya aktual, fenomenal, maupun editorial. Contohnya ada kata COVID-19, protokol, meminimalisir, menjaga jarak, pandemi, momen, sudah seharusnya, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku, sudah paham bukan bagaimana cara menganalisis atau menemukan kebahasaan yang digunakan dalam sebuah artikel opini? Oke, kalau kalian sudah paham, silakan kalian kerjakan tugas yang saya berikan berikut ini. Kalau sudah kalian kerjakan, silakan. Tugas yang saya berikan ini kalian upload di link yang sudah saya sediakan maupun di classroom yang sudah saya buatkan. Demikian pembelajaran dari saya hari ini. Moga-moga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya dan selalu menginspirasi kalian semuanya untuk tetap semangat belajar dari rumah. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Akan tetapi sebelum saya akhiri, saya ingatkan sekali lagi kepada kalian yang belum subscribe channel saya tunggu secepatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.